Dikenal berani, beginilah respon Ahok ditanya soal kenaikan harga BBM. Komut Pertamina tegas jawab, ini Kadrun dan Bohir pasti panas dingin nih. Pemerintah sudah memutuskan ya Pertalite dijadikan subsidi, Pertamax tidak. Ya, jadi kalau Pertamax naik ya mohon maaf, tapi kalau Pertalite subsidi tetap. Gitu. Ya, tapi itulah apa? Kebijakan pemerintah di mana subsidi BBM itu mencapai puluhan triliun. Kemarin listrik 450 digratiskan. Bantuan sosial dan lain-lain. Nah, tapi memang seperti itu. Jadi pemerintah hadir. Tapi tidak mungkin pemerintah berdiri sendiri kalau rakyatnya, masyarakatnya tidak mengisi hal yang terjadi pada dinamika perubahan ke depan. Ini masalah kita rame-rame, seperti kita menghadapi COVID, masalah dunia juga masalah Indonesia. Jadi kita harus satu, harus kompak. Jadi jangan ada bicara pemerintah tidak paham. Kami sangat paham masalahnya. Tidak usah khawatir, tidak akan ada kekurangan. Semua cukup disiapkan pemerintah. Jangan dengarkan rumor. Dengarkan pemerintah, pemerintah akan memberikan terbaik buat rakyatnya. Dan itu instruksi dari Presiden Joko Widodo. Kita ibaratnya taruh apa ya? Ada saya, transparansi kita buka. Saya katakan nggak ada rahasia di sini, bukan? Semua dibuka. Yang ini kita lakukan sekarang. Nah, yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin atas Pertamina, harus memiliki Pertamina. Oke, kan kita nyelamatin, saya ditaruh sini kan untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Sudah, mesti saya kan berupaya untuk lakukan. Pun saya bisa main politik macam-macam. Ya, saya kan orang politik, main politik aman saya masih terbiasa. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Setelah Presiden Joko Widodo menghubungkan naiknya harga BBM, tidak sedikit yang menolak kebijakan pemerintah yang tak populis itu. Seperti diketahui, kenaikan harga BBM memang selalu menjadi sorotan publik. Hingga akhirnya demo menolak kenaikan BBM pun muncul terkait kenaikan harga BBM subsidi ini. Bagaimana dengan respon Ahok, yang Komisaris Utama Pertamina atau Persero? Basuki Cahayapurnama pun buka suara saat ditanya soal kenaikan BBM tersebut. Mohon maaf nih, bisa kedirut ya, gede-gede utama tetap Ahok saat dihubungi MNC Portal Indonesia. Sebelumnya aku juga sempat menanggapi soal isu kenaikan BBM beredar ke hadapan publik. Ahok merespon soal harga Pertalite yang diisukan naik menjadi Rp10.000 per liternya. Ahok mengatakan soal isu naiknya harga BBM bersubsidi sebaiknya ditanyakan langsung ke Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati. Nike dijadwalkan menghadiri agenda rapat dengar pendapat atau ADB antara Komisi 7 dengan Pertamina. Hanya Ahok menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan subsidi energi termasuk subsidi BBM akan habis pada Oktober 2022. Diketahui jumlah subsidi energi tahun ini sebesar Rp500,4 triliun setelah adanya penambahan dari awal ini bisa habis. Jika melihat pola konsumsi masyarakat saat ini, gimana terjadi tren peningkatan yang cukup besar, apalagi yang mengkonsumsi Pertalite dan juga solar. Sri Mulyani tidak menjelaskan dengan adanya pemulihan ekonomi saat ini yang juga mendorong tingkat konsumsi masyarakat akan melampaui dari alokasi yang ditetapkan hingga saat ini. Konsumsi solar sudah mencapai 63% dari alokasi dan sudah 43% dari masih. Menurut Wakil Ketua Komisi 7 Edi Suparno, rapatnya ditunda sementara. Itu menurut Ketua Umum
Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menilai harga BBM memang seharusnya dinaikkan karena pendistribusian subsidi sudah mulai membengkak. Dia menjelaskan sebenarnya pemerintah harus melakukan pendistribusian subsidi yang tepat sasaran dan jumlah yang mencukupi sehingga nanti subsidi BBM walaupun dinaikkan tetap seimbang. Semua itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan subsidi energi termasuk subsidi BBM memang akan habis pada Oktober 2022 ini. Tidak ketinggalan, Rektor Universitas Indonesia atau UI Profesor Arif mencorong menawarkan konsep The Golden Decade guna menyiasati krisis energi yang memunculkan potensi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Indonesia. Konsep itu, kata Ali, terdiri dari menaikkan harga BBM bersubsidi berkisar 30-40%, sehingga tetap memacu turisme di mana UMKM adalah pemain utamanya. Atau bisa juga dengan melakukan pendekatan distribusi sehingga subsidi BBM benar-benar menyasar segmen masyarakat yang berhak. Ari Kunchoro dalam kesempatan itu juga menilai istilah gaya menengah miskin adalah terminologi masa lalu yang kurang relevan dengan kondisi saat ini. Sebab faktanya mereka semua berada dalam satu kolom, yaitu kolom pendapatan produksi. Pendapatan produksi ini kan adalah suatu siklus, yakni pendapatan seseorang yang merupakan hasil dari produksi dia pada orang lain. Artinya akan mulai dari kelas masyarakat bawah sampai kaya yang memang saling terkait, kata Ari. Karena itulah, terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,4%, pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh konsumsi yang salah satunya adalah turisme. Persoalannya adalah pertumbuhan ekonomi ini juga didukung oleh subsidi BBM, yang subsidi BBM menjadi permasalahan bagi keuangan negara ketika harga minyak dunia naik sampai di atas $100 per barelnya. Pada kesempatan yang sama, pemerhati isu-isu strategis Profesor Imron Kotan mengatakan bahwa konsep The Golden Eagle yang dikemukakan oleh Rektor UI itu memang sangat suka. Imron mengatakan saat ini harga minyak dunia yang naik secara drastis pasca konflik Rusia dan Ukraina, dan ini memang membuat harga BBM bersubsidi perlu ditinjau kembali. Setelah Presiden Joko Widodo menghubungkan naiknya harga BBM, tidak sedikit yang menolak kebijakan pemerintah yang tak populis itu. Seperti diketahui, kenaikan harga BBM memang selalu menjadi sorotan publik, hingga akhirnya demo menolak kenaikan BBM pun muncul terkait kenaikan harga BBM subsidi ini. Bagaimana dengan respon Ahok, yang Komisaris Utama Pertamina atau Persero? Basuki Cahayapurnama pun buka suara saat ditanya soal kenaikan BBM tersebut. Mohon maaf nih, bisa kedirut ya, gede-gede utama tetap Ahok saat dihubungi MNC Portal Indonesia. Sebelumnya aku juga sempat menanggapi soal isu kenaikan BBM beredar ke hadapan publik. Ahok merespon soal harga Pertalite yang diisukan naik menjadi Rp10.000 per liternya. Ahok mengatakan soal isu naiknya harga BBM bersubsidi sebaiknya ditanyakan langsung ke Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati. Nike dijadwalkan menghadiri agenda rapat dengar pendapat atau ADB antara Komisi 7 dengan Pertamina. Hanya Ahok menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan subsidi energi termasuk subsidi BBM akan habis pada Oktober 2022. Diketahui jumlah subsidi energi tahun ini sebesar Rp500,4 triliun setelah adanya penambahan dari awal ini bisa habis. Jika melihat pola konsumsi masyarakat saat ini, gimana terjadi tren peningkatan yang cukup besar, apalagi yang mengkonsumsi Pertalite dan juga solar. Sri Mulyani tidak menjelaskan dengan adanya pemulihan ekonomi saat ini yang juga mendorong tingkat konsumsi masyarakat akan melampaui dari alokasi yang ditetapkan hingga saat ini. Konsumsi solar sudah mencapai 63% dari alokasi dan sudah 43% dari masih menurut Wakil Ketua Komisi 7 Edi Suparno. Rapatnya ditunda sementara
Itu menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menilai harga BBM memang seharusnya dinaikkan karena pendistribusian subsidi sudah mulai membengkak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan